Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi cara untuk membuat tabel dan grafik pada Microsoft Excel atau perangkat lunak pengolah angka. Ya, sebelum memulainya pastikan kita harus mempunyai Microsoft Excel pada perangkat komputer atau laptop. Kemudian pada simbol Microsoft Excel kita klik 2 kali untuk membuka Excel-nya. Nah, pada hari ini kita akan membuat tabel tentang data penjualan mobil. Yang pertama kita tulis dulu judulnya data penjualan mobil untuk tahun 2020. Kemudian kita tulis nomor, merek, bulan, kemudian kita pindah sel, kita tulis Januari, Februari, dan Maret. Kemudian kita tulis jumlah, prosentase, rata-rata per bulan, dan rank atau peringkat, dan target penjualan. Nah, kemudian untuk menyamakan sel, kita menggunakan merge and cell. Nah, jadi merge and cell itu adalah gunanya untuk menyambungkan beberapa sel menjadi satu. Kemudian kita beri nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita tulis Honda, Toyota, Daihatsu, Nissan, Hyundai. Nah, di sini kita tulis penjualan yang telah terjadi pada bulan Januari di setiap merek mobil. Kemudian kita tulis juga pada bulan Februari. Kita ketikkan juga pada bulan Maret. Nah, setelah itu kita atur untuk besar kolomnya agar sesuai dan tulisannya terbaca semua. Kemudian kita drag dari sel A4 sampai J10. Nah, kemudian kita pilih untuk yang lainnya. Nah, fungsi lain itu tadi adalah untuk memberi garis tabel. Nah, kemudian kita juga melakukan merge and cell lagi untuk menjadikan dua tabel menjadi satu. Nah, karena target penjualan ini itu letaknya ada di beda sel, jadi nggak bisa dipakai merge and cell. Jadi bisanya adalah kita pilih erase atau hapus garis. Nah, seperti itu tadi. Kemudian ada jumlah, pakai rumus sama dengan sum, kita masukkan selnya
yaitu C6 sampai dengan E6. Kita lakukan hal yang sama juga, yaitu pada sama dengan sum buka kurung di drag C7 sampai E7 tutup kurung enter, dan lakukan itu sampai ke 5 merek mobil. Kemudian untuk persentase itu adalah jumlah dibagi dengan total keseluruhan. Jadi kita harus bikin lagi satu baris, yaitu tentang jumlah total. Jumlah totalnya sama, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum. Kita drag data yang akan dijumlahkan, kemudian enter. Ingat-ingat ya, rumus penjumlahan itu adalah sama dengan sum buka kurung data yang ingin dijumlahkan tutup kurung lalu enter. Nah, kemudian persentase di sini adalah sama dengan F6 dibagi dengan F12. Kita enter hasilnya. Nah, pada sel G7 kita sama caranya, namun yang F11-nya kita pakaikan dolar, simbol dolar. Nah, simbol dolar ini itu adalah untuk membuat kolom dan baris tidak berubah ketika di copy. Nah, jadi simbol dolar itu adalah untuk membuat kolom dan baris tidak berubah ketika di copy. Kemudian di sini kita ada rumus rata-rata, yaitu sama dengan average buka kurung C5 sampai F5 tutup kurung dan enter. Kita lakukan hal yang sama di sel bawahnya. Nah, kemudian sama di sel bawahnya kita hitung rata-ratanya lagi. Nah, di sini komanya kan banyak banget. Di sini kita ada menu decrease dan increase. Increase itu adalah untuk makin banyak desimal di belakang koma, dan kalau decrease itu adalah semakin sedikit koma. Maaf, maksudnya desimal di belakang koma. Kemudian kita hitung rank, yaitu sama dengan rank buka kurung H6 titik koma, terus kita drag dari H6 sampai H11, H10 tutup kurung enter. Kemudian untuk mendapatkan hasil rank di semua 5 merek kita drag juga. Kemudian setelah itu untuk target penjualan itu adalah sama dengan sama dengan if lebih besar sama dengan 10 titik koma tercapai petik atas titik koma petik atas tak tercapai petik atas tutup kurung enter. Nah, kita drag lagi. Nah, ini adalah hasil target penjualan kita tercapai dan tak tercapai berdasarkan rata-rata per bulan. Nah, kemudian untuk persentase ini kita bisa pakai menu prosentase untuk mengubah ke persen. Ya. Nah, setelah itu kita atur center biar tengah. Kemudian kita tambahkan garis lagi.
Nah, jadi ini adalah tabel data penjualan mobil tahun 2020. Kita atur lagi biar tulisannya di tengah agar terlihat lebih baik. Kemudian saya akan insert kolom. Nah, kemudian di sini saya drag dari A1 sampai L14. Kemudian kita pilih warna buat background belakangnya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama juga pada B4 sampai K5. Nah, itu adalah cara untuk memberi warna pada tabelnya. Itulah tadi untuk membuat tabel sampai pewarnaannya. Sekarang kita ingin membuat grafik. Nah, ini saya akan membuat grafik penjualan untuk merek Honda dengan menggunakan grafik batang. Kita atur ukurannya. Kita pindahkan. Nah, di sini batang grafiknya tuh bisa kita ganti warnanya. Pertama kita bisa klik dulu batangnya, pilih change colors. Itu adalah untuk merubah warnanya semuanya. Tapi jika ingin mengubah satu saja, kita klik batang. Kemudian kita pilih warnanya. Nah, jadi tadi pilih batang, terus formatnya baru kita ganti warna. Nah, ini judulnya bisa kita ganti juga, mobil Honda. Nah, seperti itu untuk membuat grafik batang. Nah, setelah ini saya ingin mencontohkan untuk membuat grafik lingkaran atau pie. Di sini saya drag data yang ingin saya buat, kemudian saya pilih. Nah, kemudian di sini kita juga kita drag ulang datanya, kita pilih bentuk grafiknya. Nah, kemudian di sini ada desain. Nah, di situ kita bisa pilih bentuknya. Nah, saya pilih yang ini yang biar persenannya kelihatan. Kemudian saya akan ganti chart title atau judul grafiknya dengan data penjualan mobil tahun 2020. Ini ukurannya terlalu besar, mau saya kecilkan size-nya. Kemudian saya atur fontnya. Oke, nah jadilah seperti ini. Ini adalah grafik lingkaran untuk data penjualan mobil. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara membuat tabel dan grafik. Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.